Assalamualaikum, kembali lagi di Rehlah Channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Agenda kami hari ini melihat mega proyek kereta cepat Indonesia-Cina yang berada di kota Cimahi. Mau tahu sejarah tentang kereta cepat Indonesia-Cina? Simak video ini sampai selesai. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disindir oleh komikus Jepang Onan Hiroshi. Tidak sedikit dari warganet asal Indonesia yang marah akibat komik yang terdiri dari 2 halaman itu. Adapun mega proyek ini sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo. Awalnya, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kemenhub, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT memang melakukan studi kelayakan dengan Japan International Corporation Agency atau JISA. Studi saat itu dilakukan untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan jarak sepanjang 748 km. Nantinya, kereta diproyeksi bisa menempuh jarak tersebut dalam waktu 5,5 jam dengan kecepatan rata-rata 160 km. Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JISA. Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai 100 triliun. Setelah melalui berbagai pertimbangan, baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang nilai awal proyeknya senilai 67 triliun. Pemerintah pun membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Masuklah Cina sebagai tandingan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terlebih dahulu. Utusan Jepang Izomi Hiroto membawa proposal revisi kedua ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Tidak lama setelahnya, Cina mengirimkan proposalnya pada 11 Agustus 2015 lalu. Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun. Usulan terbaru juga menawarkan jaminan pembiayaan dari pemerintah Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia. Sementara itu, proposal penawaran Cina menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. Cina menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar 5,5 miliar US dollar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. Indonesia kemudian menunjuk Boston Consulting Group untuk mengevaluasi penawaran dari kedua negara tersebut dan segera mengumumkan pemenangnya usai deadline besok. Akhirnya, pemerintah memilih Cina untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu alasannya lantaran pihak Jepang tidak mau jika tidak ada jaminan dari pemerintah. Sementara Cina siap menggarap dengan skema bisnis to bisnis tanpa ada jaminan dari pemerintah. Kereta cepat sempat disindir komikus Jepang. Ini respon pemerintah. Proyek ini pun akhirnya digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema bisnis to bisnis. KCIC sebagai badan usaha perkereta apian yang menjadi pengusaha proyek ini, 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI dan 40% sisanya dikuasai China Railway International atau CRI. PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara PTPN 8. Akhirnya pada 21 Januari 2016, proyek ini dimulai dengan dilakukan
groundbreaking oleh Jokowi di perkebunan Mandalawangi, Maswati, Cikalongwetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Namun sejak dilakukan groundbreaking, pekerjaan proyek masih terkendala masalah pembebasan lahan yang tak kunjung rampung hingga pendanaan yang berasal dari Cina juga tak kunjung terrealisasi, masih molor. Nilai proyek yang sempat disebut bohongan tersebut juga membengkak yang saat ini menjadi 6,71 miliar US dollar atau sekitar 81 triliun. Sebelumnya, nilai proyek ini dihitung sebesar 5.988 miliar US dollar. Luhut tegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pasti jalan. Namun Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno menyebutkan pencairan pinjaman proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan cair pada Maret 2018. Proses pencairan, kata Rini, masih dalam tahap finalisasi beberapa dokumen yang menjadi syarat untuk diajukan kepada China Development Bank CDB. Dia menuturkan proses pencairan tahap pertama itu sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 6,7 triliun. Pencairan 500 juta US dollar berasal dari total komitmen pinjaman dari CDB yang sebesar 5,9 miliar US dollar. KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina merupakan transportasi yang memiliki panjang trace 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Kereta yang juga dikenal dengan sebutan kereta cepat Jakarta-Bandung ini bukanlah sekedar transportasi dan menawarkan lebih dari sekedar bisnis dengan menciptakan harmonisasi dan kombinasi transportasi dan integrasi regional secara berkelanjutan. Itulah sedikit ulasan tentang mega proyek kereta cepat Indonesia Cina. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.